Dia sholat 5 waktu, bahkan tahajud tidak pernah absen, tapi hidupnya terus dihimpit utang. Sementara tetangganya yang jarang ke masjid, malah sukses bisnisnya, mobil baru setiap tahun. Pertanyaan ini bukan sekedar pertanyaan ekonomi. Ini adalah ujian iman yang paling menyakitkan. Ya Allah, aku sudah taat. Mengapa rizkiku sempit? Hari ini kita akan menyelami pertanyaan ini dengan kedalaman yang belum pernah Anda dengar. Kita akan bahas dari 4 perspektif: Al-Quran, hadis, logika, dan realitas sosial. Siapkan hati Anda, karena jawabannya mungkin akan mengubah cara Anda memandang sholat dan rizki selamanya. Pertama, mari kita luruskan pemahaman tentang ayat-ayat rizki. Banyak yang mengutip Al-Quran surat At-Talaq ayat 2-3, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka." Tapi apa arti bertakwa? Apakah hanya sholat? Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan, takwa memiliki 70 tingkatan. Sholat adalah salah satu cabangnya. Takwa yang sebenarnya mencakup kejujuran dalam bisnis, menepati janji, membantu sesama, dan meninggalkan segala yang haram. Lalu ada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 268 yang artinya, "Setan menjanjikan kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya untukmu." Perhatikan, Allah menjanjikan karunia, bukan kekayaan instan. Karunia bisa jadi kesehatan, ketenangan hati, keluarga harmonis yang sering kita abaikan karena terpaku pada materi. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menegaskan, rizki itu ada 2, rizki hati, ketenangan, kebahagiaan, dan rizki badan, materi. Seringkali Allah memberi yang pertama pada ahli ibadah dan yang kedua pada orang yang diuji dengan kekayaan. Kedua, mari kita dengarkan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 hadis kunci yang sering terlupakan. Pertama, hadis tentang ujian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Dan sesungguhnya, jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka." Hadis riwayat Tirmizi. Artinya, kemiskinan bisa jadi tanda cinta Allah, ujian untuk meningkatkan derajat. Lihat sahabat Bilal, tetap miskin sampai wafat, tapi jadi ahli syurga. Kedua, hadis tentang timbangan. Dalam hadis qudsi, "Wahai anak Adam, luangkan waktu untuk beribadah kepadaku, niscaya aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan, dan aku akan tutup kefakiranmu. Jika tidak, maka aku akan penuhi tanganmu dengan kesibukan, dan tidak aku tutup kefakiranmu." Hadis riwayat Tirmizi. Perhatikan, Allah janji penuhi hati dengan kekayaan dulu, baru tutup kefakiran. Artinya, kekayaan batin dulu, baru kekayaan materi. Ketiga, hadis tentang rizki yang dijamin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberi rizki kepada kalian seperti memberi rizki kepada burung yang pergi pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Tirmizi. Tapi perhatikan, burung itu pergi pagi, bukan diam di sarang berdoa saja. Ini adalah kunci, ibadah harus diiringi usaha. Ketiga, kita perlu pahami logika sistem dunia. Allah menciptakan alam dengan sunatullah, hukum alam yang konsisten. Sunatullah dalam rezeki: 1. Hukum sebab akibat. Tidak mungkin dapat panen tanpa menanam. 2. Hukum usaha. Semakin keras usaha, semakin besar peluang. 3. Hukum keterampilan. Butuh skill yang relevan dengan zaman. 4. Hukum jaringan. Rezeki sering datang melalui orang lain. 5. Hukum timing. Harus tepat waktu, tepat tempat. Imam Syafi'i berkata, "Bergegaslah dalam mencari rezeki.
karena ia adalah salah satu bentuk ibadah. Contoh konkret, Anda sholat tahajud minta rezeki. Esok harinya Anda dapat tawaran kerja, tapi harus punya skill bahasa Inggris. Anda tidak punya. Apakah Allah zalim? Tidak. Ini adalah sunatullah. Rezeki butuh persiapan. Atau contoh lain, Anda rajin sholat tapi masih menipu dalam jualan. Itu seperti menabur garam di ladang, lalu berdoa minta tumbuh padi. Mustahil, karena ada sunatullah. Kejujuran menarik keberkahan, penipuan menarik kehancuran. Nasihat Ibnul Qayyim. Barang siapa yang menginginkan rezeki dengan menyalahi perintah Allah, maka Allah akan menghalanginya dari rezeki dengan sebab ketaatan yang dia tinggalkan. Keempat, kita harus berani lihat realitas sosial. Kemiskinan bukan hanya soal kurang sholat. Ada kemiskinan struktural yang menjerat. Lihat fakta. Faktor warisan, lahir di keluarga miskin, akses pendidikan terbatas. Faktor geografis, tinggal di daerah tanpa lapangan kerja. Faktor sistem, aturan yang tidak berpihak pada kecil. Faktor psikologis, mentalitas miskin yang diturunkan. Nabi Yusuf alaihissalam tidak hanya berdoa saat terjadi paceklik. Beliau membuat kebijakan ekonomi, menyimpan gandum 7 tahun. Ini pelajaran, ibadah harus membumi, menyelesaikan masalah nyata. Contoh nyata, seorang buruh pabrik sholat 5 waktu, tapi gaji hanya cukup untuk makan. Apakah sholatnya tidak khusyuk? Bisa jadi dia korban sistem upah rendah. Disinilah Islam mengajarkan keadilan sosial, zakat, infak sedekah dari yang kaya. Kesalahan kita sering menyalahkan orang miskin yang sholat, tapi lupa pada kewajiban kolektif menciptakan sistem yang adil. Lalu, apa solusinya? Integrasi holistik antara spiritual dan rasional. Formula 5 langkah. 1. Sholat sebagai pengisian spiritual, bukan mesin ATM. Sholat yang khusyuk akan beri ketenangan, ide cemerlang, dan kekuatan mental. 2. Kembangkan skill yang relevan dengan zaman. Dunia butuh pemrogram, bukan hanya penghafal Quran yang tidak bisa aplikasikan. 3. Bangun jaringan yang sehat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesama muslim itu bagaikan satu tubuh. Jaringan yang saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. 4. Kejujuran total dalam segala hal. Rizki halal membawa keberkahan, sekecil apapun. 5. Sedekah rutin untuk membersihkan harta dan membuka pintu rizki. Tapi sedekah dari yang halal, bukan dari korupsi. Ingat, Allah tidak janji semua ahli ibadah kaya materi, tapi Allah janji kehidupan yang baik. Dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 97, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu bisa berupa kesehatan, keluarga harmonis, ketenangan hati, rasa cukup yang sering lebih berharga dari materi. Jadi, mengapa orang sholat tapi masih miskin? Kesimpulan. Karena sholat adalah tujuan itu sendiri. Penyembahan kepada Allah. Bukan alat untuk kekayaan. Kekayaan adalah efek samping dari kehidupan yang terintegrasi dengan sunatullah. Mungkin ada yang sholat tapi miskin karena 1. Belum memahami sunatullah rizki. 2. Terjebak kemiskinan struktural. 3. Sedang diuji untuk naik derajat. 4. Memang dipilih Allah untuk fokus pada kekayaan batin. Pesan terakhir. Jangan pernah meragukan janji Allah. Tapi juga jangan menuntut Allah sesuai keinginan kita. Kadang Allah menunda rizki materi untuk memberi kita kekayaan jiwa yang lebih abadi. Jika video ini membuka wawasan, like, subscribe dan share. Komen, siap hidup terintegrasi, atau ceritakan pengalaman Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.